Nyun pangapunten, uang ini menjadi bernilai, menjadi berharga karena ada dua sisi yang berbeda yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini tentang materi kita. Ilmu dan amal itu seperti dua sisi yang tidak boleh hilang salah satu sisinya. Misalkan duit niki gambarin namung niki tok, terus sing niki putih payu mboten? Ndak payu. Atau sebaliknya juga demikian. Ini pentingnya kita belajar tentang ilmu dan amal. Maka dalam konsep Islam, Nabi menyebut orang kuat itu bukan orang yang menang bergulat, tapi orang kuat itu adalah orang yang kuat hatinya. Amal yang dilakukan tanpa ilmu, ibarat orang yang berjalan dalam gelap gulita tanpa arah. Yang hormati pemateri Ustadz Marsono, SPDI. Yang kalau hormati ibu-ibu, bapak-bapak, sarto remaja sekalian, mas-mas, mbak-mbak, jamaah pengajian umum An-Nurul Huda, yang semuanya moga-moga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah pada hari ini Minggu 2 November 2025 kita bersama masih senantiasa diberikan kekuatan iman dan takwa, kesehatan jasmaniah rohaniah, bisa hadir bersama di majelis ilmu kita bersama ini, pengajian umum An-Nurul Huda. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Hadirin sekalian, mohon izin akan kami sampaikan susunan acara kajian rutin kita seperti biasa. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan materi inti yang disampaikan oleh Ustadz Marsono dengan mengambil tema hubungan antara ilmu dan amal. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian door prize serta ditutup dengan doa. Untuk menyingkat waktu, mari acara kita pada petang ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ustadz Marsono. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Jamaah musala An-Nurul Huda rahimakumullah. Bersyukur datang Allah, monggo sareng-sareng melafatkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tasih pikantuk nikmat ingkang istimewa, khususipun nikmat iman lan Islam. Kanthi nikmat menika kita pikantuk taufik saking Allah saged nindakaken salat berjamaah sedaya kagungan keyakinan salatul jamaati khairum min salatil fardi bi sab'in wa isyrina darajah. Salat jamaah lebih baik daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Monggo diusahakan mungkin walaupun cuma 2 orang pastikan bisa melaksanakan salat
jamaah. Apalagi niki tadi alhamdulillah semua ikut jamaah. Semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan, sholat kita, zikir pada sholat kita, sholat sunnah kita, silaturahmi kita, tolabul ilmi kita, digolongkan sebagai ibadah makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat lan salam Allah mugi kalimpah dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kados diaturaken Pak Sasangka tadi, malam hari ini kita melanjutkan karena kemarin pertama dan kedua kula ngaturaken tentang keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu. Dalu menika kita belajar yaitu tentang antara ilmu dan amal. Nah, difahami judulnya dulu, ilmu dengan amal. Maka ibarat wonten ingkang ngasta duit mboten? Oh, kula kebetulan Bapak. Nggih. Nggih. Niki pinten Bapak Ibu? Oh, kok apal ya lek duit? Ya. Nggih, nyuwun pangapunten. Uang ini menjadi bernilai, menjadi berharga karena ada dua sisi yang berbeda yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini tentang materi kita. Ilmu dan amal itu seperti dua sisi yang tidak boleh hilang salah satu sisinya. Misalkan duit niki gambare namung niki tok, terus sing niki putih payu mboten? Ndak payu. Atau sebaliknya juga demikian. Ini pentingnya kita belajar tentang ilmu dan amal. Jamaah sekalian, ilmu adalah bentuk karunia Allah yang nilainya kemarin pun kula aturaken begitu besar. Sehingga dengan ilmu itu kula njenengan sami mengetahui pripun beribadah yang benar. Kaitannya hablum minallah. Juga kita bisa bermuamalah yang baik. Itu pakai ilmu. Contoh, ketika jenengan menjadi pedagang, itu harus ada ilmunya. Bukan hanya sekedar beli pakai duit dan yang menjual memberikan barang. Bukan hanya itu. Tetapi ada muamalah yang memang harus pakai ilmu. Salah satunya dalam konsep agama ada istilah antarodin. Sama-sama ridho. Dalam konsep yang namanya jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu salah satu ilmunya. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan yang namanya riba. Kemudian kita juga bisa berinteraksi dengan ilmu itu dengan masyarakat dengan interaksi yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Sehingga kedahe. Semakin banyak dan semakin tinggi ilmu kita, seharusnya amal kita itu berarti seharusnya semakin banyak. Nah, karena ilmunya banyak. Tapi jangan menjatuhkan pilihan ngeten. Nek ngono aku tak ilmune sithik ngoten nggih. Jangan.
Karena kemarin pun kula aturaken yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Posisi makom kedudukan kula jenengan sami ditentukan oleh ilmu kita. Allah mengangkat derajatnya seseorang itu ditentukan oleh ilmunya. Semakin tinggi ilmunya, kudune semakin tinggi derajatnya dalam pandangan Allah dan manusia. Maka niki terkait dengan ilmu. Kemudian kita sering mendengar man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Nabi. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Ini pentingnya ilmu. Dados nyun pangapunten, awake dhewe beribadah, beramal, tapi tidak ada ilmunya. Berarti kula jenengan sami bisa jadi nanti beribadahnya, beramalnya niku ngawur. Ya, nyun pangapunten, efek yang muncul dari amalan ibadah yang ngawur itu menjadi nyun sewu nggih, akhirnya tidak mutabaah. Monggo diingat-ingat, syarat diterimanya ibadah kita, amal kita, kemarin apa? Satu ikhlas lillah karena Allah, yang kedua mutabaah. Nah, berarti pripun carane? Contoh, Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti engkau melihat aku salat. Nabi kan dawuhe ngoten. Artinya apa? Kita harus berilmu bagaimana Nabi sholat. Lah, Pak, 14 abad yang lalu Rasulullah sudah tidak ada. Lah terus pripun? Taraktu fikum amroin ma in tamasaktum bihima lang tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Sebelum wafat Nabi matur itu. Aku tinggalkan kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, sungguh kamu tidak akan tersesat. Berarti kalau tidak tersesat itu sampai tujuan. Kitab Allah Al-Quran, wa sunnata rasulih, sunnah Nabi, yaitu yang kita kenal juga dengan al-hadis. Berarti dadi wong Islam harus belajar Quran, belajar hadis. Dan diupayakan dengan ilmu nanti, dengan ilmu Quran, dengan ilmu hadis, awake dhewe dalam beramal sesuai tadi ikhlas karena Allah dan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Berikutnya, dalam setiap amal atau tindakan, ilmu menjadi penentu arah, memberi batas antara yang hak dengan yang batil, antara yang maslahat dan madarat. Karena itu ilmu haruslah didahulukan sebelum amal, sebagaimana api yang didahulukan sebelum memasak, atau kompas yang digunakan sebelum memulai perjalanan. Dados ini pentingnya ilmu sebelum kita beramal. Nah, jenengan pengen ke Pacitan. Niku nek menurut arah kompas kemana dari Magetan niki? Ngidul napa ngulon? Ngidul, ngetan. Sekarang ada namanya map tulisannya. Macane map. Ya. Kita punya namanya rambu-rambu lalu lintas. Termasuk petunjuk arah. Misalkan jenengan dari Magetan lewat Parang atau lewat Goranggareng atau lewat Muntoronadi, setiap jalan ada petunjuk.
kalau pengen ke Pacitan. Misalkan jenengan ngeten. Gah aku rasah lewat kuwi. Kira-kira sampai mboten? Sampai mboten? Ndak akan sampai, ndak sampai tujuan itu namanya tersesat. Maka betul kalau tadi Nabi menyabdakan bahwa kita akan sampai tujuan kalau kita mengikuti ilmu yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Jamaah rahimakumullah, terus sampai diberikan gambaran seindah ini, sebelum kita melakukan amal, hendaknya diawali dengan ilmu terlebih dahulu. Amal yang dilakukan tanpa ilmu, ibarat orang yang berjalan dalam gelap tanpa arah, bisa jadi langkahnya semakin jauh dari tujuan, bahkan bisa membahayakan dirinya dan orang lain. Maka ada pepatah Arab. Oke. Ini ngeten. Nah. Monggo dibawa sareng-sareng 1 2 3. Ayo. Pripun mose niki? Nah, pun kula kasih harokat ya. Pun monggo diwaos. Laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Sekali lagi, laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Yang artinya, kalau tidak karena ilmu, sungguh manusia itu seperti binatang. Maka maaf nggih, de pitik ayam niku nggih, untuk memenuhi birahinya perlu aturan mboten? Ndak, karena ayam sing sering diibaratkan kebo. Sehingga ada istilah kumpul kebo. Maka kita orang Islam ada ilmunya. Namanya ijab qabul. Namanya nikah. Maka nek menungso, nyun sewu nggih, carane menyalurkan hasrat seksualnya dengan tidak pakai aturan itu, nikah ijab qabul, ya nyun pangapunten sering disebut kumpul. Jane ngesakne kebune nggih. Mbok sekali-kali kumpul jaran ngoten barang nggih. Kumpul kuda, kumpul kucing ngoten nggih. Karena itu namanya binatang tanpa ilmu. Maka nyun pangapunten, pepatah ini tentu sangat bermanfaat bagi kita. Bapak Ibu, nek kula njenengan sami pakai ilmu, insya Allah terjauh dari yang namanya sifat-sifat binatang. Yang namanya binatang, hukum rimba berlaku. Sing kuat, yang menang, dan yang menguasai. Maka dalam konsep Islam, Nabi menyebut orang kuat itu bukan orang yang menang bergulat. Tapi orang kuat itu adalah orang yang kuat hatinya. Berarti pakai ilmu. Jamaah rahimakumullah. Tadi hadisnya Rasulullah tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fawa raddun. Maka tertolak. Amal yang dilakukan tanpa ilmu ibarat orang yang berjalan dalam gelap gulita tanpa arah.
Nyun pangapunten, ibadah mawon niku kalau tidak pakai ilmu jadi masalah. Contoh, cah TK mboten cah diprotes nggih. Begitu imame Allahu Akbar, makmumin melu Allahu Akbar. Lah kok imame niku mungkin bar makan nggih, terus ora iso ngempet tut ngaten nggih. Berarti ngentet. Lek pakai ilmu kudune imam pripun? Segera pergi digantikan imam yang lain. Ning mergo cah TK urung paham, ngentut barang orang ngalih imame. Lah kok makmum burine muni imame ngentut. Nah. Ya, terus sebelahnya ngomong, "Heh, salat tok omong." Nah. Sebelahnya nggih ngoten, "Lah wong kowe yo ngomong ngono lho," ngoten nggih. Akhirnya ada yang sok jadi pahlawan, maju. Imam, makmum, batal. Sing maju ki batal ora? Lah dalah, gitu. Ini nyun sewu loh, salat kok padahal. Nggih, tapi karena tidak pakai ilmu, akhirnya membatalkan salat. Yang tadinya merasa paling benar ternyata juga karena tanpa ilmu juga batal. Nggih, nyun pangapunten. Pramila kenapa dalam termasuk contoh sederhana wudu. Kenapa wudu itu harus sempurna? Rukun wudu ada berapa? Kok ragu-ragu jenengan jawabnya? Ada berapa? 6. 1, niat. 2, basuh muka. 3, tangan. Sampai siku harus ada kata itu. 4, basuh rambut kepala. 5, basuh kaki sampai harus ada sampai mata kaki. Jadi pripun umpama basuh kaki namung ngeten pik 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 ngoten. Kira-kira telapaknya kena ndak? Ngeten iki nggih enten sing ngoten niku. Oh nggih, wonge ra teko nggih. Nah, jadi wudu namung pik 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 pik. Akhirnya yang bawah tidak kena. Kira-kira wudunya gimana? Wudunya enggak sah. Kalau wudunya enggak sah, sholatnya gimana? Karena wudu adalah pintu masuk untuk sholat. Niki lho pentingnya ilmu. Ada yang kemudian ngeten, maaf nggih. Masih bisa wudu, masih ada air untuk wudu, tidak ada larangan untuk terkena air, tapi langsung ngambil langkah tayamum. Pripun niku? Masih ada air, dia masih boleh terkena air, dan ada air, bisa terkena air, dan dia seharusnya bisa melakukan pakai air untuk wudu, terus ngambil langkah tayamum. Pripun? Tayamumnya menjadi batal karena ada air. Ternyata ngeten niki juga masih banyak yang belum paham. Niki pentingnya sekali lagi ilmu. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ilmu adalah imamnya amal dan amal adalah pengikutnya. Amal tidak akan lurus kecuali dengan ilmu. Sing dados imam sinten? Ilmu. Yang jadi makmum sinten? Amal. Berarti namanya pengamalan itu harus disertai ilmu. Jenengan sudah belajar tentang ilmu haji? Belum. Sudah pernah manasik haji? Kenapa? Nunggu nek wis dipanggil haji? Loh jangan. Nek saged kita harus tahu ilmunya tentang haji. Sehingga nanti pas haji kita sudah semakin mantap. Pak, lawang aku daftar urung. Nggih, besok kapan?
Halo? Nah, padahal nyun sewu nggih, waiting list-nya itu lama loh ya. Ini alhamdulillah kemarin sudah didok, nanti masyarakat bayarnya untuk tahun 2026 54, sekian. Tahun lalu 55, sekian ini sudah turun lagi. Alhamdulillah. Dari yang sudah didaftarkan berapa? 25 juta, tinggal nambahi kekurangannya. Alhamdulillah berarti mengalami penurunan dan ini luar biasa. Untuk itu saya menyarankan jenengan niatkan dulu dan actionnya dulu dengan cara segera mendaftar haji umroh. Kula dungane sedaya enggal saged. Amin ya rabbal alamin. Bukhari menyebutkan ilmu sebelum berkata dan beramal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Berarti ada istilah ngeten. Fakir qabla ang ta'zima. Berfikirlah kamu sebelum kamu berbuat. Maka salah satu bentuk pemikiran itu diawali dengan ilmu. Dengan ilmu kemudian ngene iki to bae. Kemudian baru ditindaklanjuti dengan amal. Yang tidak kalah pentingnya jamaah sekalian, ilmu merupakan pondasi kehidupan manusia. Ia bagaikan cahaya yang menerangi jalan kehidupan, membimbing setiap langkah agar tidak tersesat dalam kegelapan kebodohan. Terus pondasi dalam kehidupan kita yang paling utama adalah ilmu supaya kita nyun sewu. Ibarat niki, musola niki nek lampune dipateni pripun? Gelap. Maka penerangnya adalah ilmu. Maka disebut al ilmu nurun. Wa nurullah la yuhda lil ashi. Ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Insya Allah syarat menuntut ilmu kemarin sampun nggih? Sampun nggih? Sing jawab si tok-tok niki. Sampun nggih? Nah, ada berapa? 6. Salah satu dari 6 itu adalah tuluz zaman. Kemarin saya matur ke Pak Sasongko, Pak, buka pengajian niku gampang. Sing angel mengke istiqomahnya. Maka jenengan harus sabar buka pengajian, kemudian awalnya yang datang banyak mengke sok-sok susut niku biasa. Nggih, mboten sah terus mengke panitiane wis mutunge aku ngoten nggih, tidak akan sampai. Maka kagem jamaah Nabi mengisyaratkan amal itu yang terbaik yang dilakukan secara istiqomah kontinu walaupun jenengan hanya duduk dari selesai sholat maghrib sampai waktu isya. Niki lek mboten istiqomah bolak-balik marsono. Ngoten nggih? Akhire ya nyun sewu nggih, akhirnya ya ora budal, ngoten nggih. Nah, maka dari siapapun monggo kita ambil ilmunya. Allah memberikan hikmah dalam surah Al-Baqarah ayat 269 atau ilmu dan pemahaman kepada siapa yang dia kehendaki dan barang siapa yang diberi hikmah sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal itu namanya berilmu pengetahuan. Nah, niki sampai ini adalah pentingnya ilmu. Nah, kita tadi kan bahasnya antara ilmu dan amal, dua sisi mata uang yang tidak bisa putus antara satu dengan yang lainnya.
Nggih. Maka ikuti saya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Nggih. Al ilmu apa wau? Bila amalin kasyajari bila samarin. Monggo dibaca sekali lagi. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Nah, ini kita masuk kepada amal. Al ilmu berarti ilmu bila amalin yang tidak diamalkan kasyajari seperti pohon bila samarin yang tidak berbuah. Maka Nabi pernah menyabdakan untuk kita apa? Tungkak menungso yaumal kiamah pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'in. Sehingga dia akan ditanya tentang 4 hal. Monggo niki disiapkan betul loh niki nggih. Yang pertama an jismihi tentang jasadnya fima ablah. Saya ulangi. Yang pertama an umrihi. An umrihi fima afna. Umurnya dihabiskan untuk apa? Itu ditanya oleh Allah. Nabi Muhammad pinten yuswane 63. Makanya jenengan yang sudah 62 tahun 11 bulan 28 dina kudune siap. Jangan sampai muncul gaplek pringkilan. Jane wis tuwek kok ya sik pedagelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kong, ayo salat. Lah kok sik muni sik tong. Ngoten nggih, itu namanya gaplek pringkilan. Nggih. Jadi ternyata umur awake dhewe Pak, Bu, besok ditanya oleh Allah, kita habiskan untuk apa? Yang kedua, wa an jismihi, dari ujung rambut sampai ujung kaki, badan ini, jismun itu artinya badan atau fisik kita itu, fima ablah, dirusak untuk apa? Kakinya dipakai melangkah ke mana? Matanya untuk melihat apa? Kupinge nggih ngrungokne apa? Atine dinggo. Atine dinggo? Nek ati niku napa? Manfaatnya hati untuk apa? Nah, kan niku enten ayate. Salah satu penghuni neraka jahanam itu adalah orang yang diberi hati tetapi tidak mau menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayatnya Allah. Pendek kata, ujung rambut sampai ujung kaki nanti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah atas apa yang dilakukannya. Yasin 65 jelas. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, kami kunci, kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka berbicara kepada kami kata Allah. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya memberikan kesaksian bima kanu yaksibun, atas apa yang dilakukannya. Semoga berjalannya jenengan tadi dari rumah sampai musola An-Nurul Huda, sampai rumah lagi adalah bentuk perjuangan jihad kita. Maka man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Apal? Alhamdulillah. Sing abu-abu wau pinten? 2000. Lek coklat? 5.000. Alhamdulillah hafal. Ijo 20.000. Alhamdulillah. Monggo man kharaja
fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Ya, jadi siapa yang menempuh jalan yang itu diniati untuk thalabul ilmi, maka dia berada di jalannya Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, berarti dia berjuang di jalan Allah hatta yarji'a, sampai pulang kembali ke rumah. Kembali ke materi niki tentang pentingnya amal. Namun ilmu saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan amal. Ilmu tanpa amal akan menjadi beban yang memberatkan. Maka kata Nabi tadi, tungkak kita tidak akan bergeser. Yang ketiga, an ilmihi fima afna. Ilmunya mada amilabi, sorry. An ilmihi mada amilabi. Ilmunya diamalkan untuk apa? Maka lebih baik nggih, lebih bagus setelah jenengan memahami, diupayakan semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkan ilmu. Karena ini nanti juga dimintai tanggung jawab. Tapi terus jangan ngambil langkah nek ngono aku tak ora patek pinter ya Pak, engko tanggung jawab ben gak gede. Lho monggo. Berarti jenengan siap-siap jadi rumput. Tidak jadi pohon yang menjulang tinggi. Pohon menjulang tinggi resikonya anginnya gede. Tapi menjulang tinggi. Nah, sementara rumput itu anginnya selilir-selilir. Tapi ingat, siap-siap didek-idek, siap-siap diuyuhi, siap-siap di BAB-ni. Karena rumput kecil. Dan yang terakhir, setelah Allah menanya itu, nah ini yang paling berat. Wa an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Nek ngertos hadis niki rasa-rasane Pak, rasa-rasane Bu, awake dhewe pengine sugih napa cukup? Cukup nggih. Mboten pengin sugih. Pengin mboten? Oh ya sik pengin ragu-ragu ya. Nah, sugih ning cukup. Lah sugih ora cukup lah ya percuma. Tapi yang harus difahami, min aina iktasabahunya ditanya. Dari mana diperoleh hartanya ditanya. Wa fima anfaqahu, dibelanjakan untuk apa? Akan ditanya oleh Allah. Maka maaf nggih, yang punya 1 juta dengan yang punya 1 miliar, ketika ditanya lebih cepat yang mana? Ya logikanya mesti cepat sing 1 juta. Auditnya itu lebih mudah yang 1 juta. Ning sing rawuh niki pomokon milih 1 juta napa 1 miliar? Loh, piye to Ki? Padahal tadi pengennya leh audit cepat ya. Lama gak apa-apa Pak, penting selamat ngoten nggih. Nah itu tentu yang paling ideal. Tidak dilarang Bapak Ibu untuk jadi orang kaya, karena Allah pesannya setelah wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah, dan carilah dari apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan akhirat. Allah pesan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Nah niki contohnya banyune muter, mergo jenengan ngelak akhirnya ngunjuk. Niku ragat mboten? Alhamdulillah. Jenengan nek muni mboten ngoten ya lucu mengke nggih. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat kemudian mereka tidak mengamalkannya adalah seperti perumpamaan keledai yang memikul kitab-kitab yang besar. Amat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maaf. Niki misalkan keledai. Keledai niku napa? Pernah melihat jenengan? Dereng. Oh nggih. Ya, maaf nggih. Yang ditunggangi keledai, yang ditaruh di atasnya kitab suci. Pertanyaannya,
Apa pengaruhnya kitab suci bagi keledai? Ada pengaruhnya enggak? Karena keledai tidak membaca kitab suci. Kebetulan ini adalah perumpamaan orang-orang yang dulu sebelum Al-Quran ada Taurat, diberikan Taurat, kemudian mereka mendustakan Taurat itu, tidak mau mengikuti Taurat. Maka bagi orang Islam diberi Al-Quran, tidak mau mengikuti Al-Quran. Maka seperti keledai membawa kitab. Jane sing digawa kitab, tapi sing gawa keledai. Maaf, nyun pangapunten. Itu tidak akan berpengaruh apapun bagi keledai. Saya tidak berani mengatakan jangan sampai kita jadi keledai. Cuman ini pepiling saestu saking Allah Subhanahu wa taala. Maka kula berharap, kita semuanya berharap sikap muslim terhadap Al-Qur'an itu 4. 1, membaca. 2, memahami apa yang terkandung di dalamnya. 3, meyakini kebenarannya. 4, mengamalkan. Jadi 4-4-nya ini harus ada. Niki nek kula tarik ke belakang, gimana seseorang akan mengamalkan Al-Qur'an kalau dia tidak yakin? Tidak yakin sama dengan tidak yakin sama dengan nek tengarepe secata enten tulisan apa? Bila ragu-ragu lebih baik kembali. Jadi tidak yakin itu bahasa lainnya ragu-ragu. Orang gimana mau mengamalkan Al-Quran, wong dia ragu-ragu terhadap Al-Quran. Mosok no. Gimana seseorang akan yakin kalau dia tidak paham apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Lebih arep paham, wong maca wae ora iso utawa ora gelem. Maka 4 tingkatan ini monggo kita upayakan. Kira-kira sudah sampai tingkatan mana kita? Alhamdulillah 4-4-nya sudah. Luar biasa nggih. Nah, Pak, walaupun titik-titik sudah berusaha untuk itu. Alhamdulillah. Maka nyun pangapunten, monggo sikap ini kita pegang. Seseorang yang beramal dengan ilmu, ini kesimpulannya, akan lebih bijak dan tidak tergesa-gesa. Ia memahami bahwa niat yang benar, cara yang benar, dan tujuan yang benar hanya bisa diraih jika amalnya berdasarkan ilmu. Terus monggo difahami, kalau kula njenengan sami dalam beramal itu dengan ilmu, kita akan menjadi orang yang lebih bijak dalam melakukan segala sesuatu. Orang yang berilmu tidak hanya rajin dalam beramal, tetapi juga kritis dalam memastikan bahwa setiap amal yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan agama, yaitu ilmu. Maka nyuwun pangapunten, ayat yang pertama kali turun apa? Surat apa itu? Loh, mosok surat Iqra ngoten. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka membaca itu menjadi sesuatu yang penting. Ya, jadi kita dianugerahi oleh Allah mata, dianugerahi hati, dianugerahi telinga. Monggo kita gunakan. Hati kita gunakan untuk memahami ayat-ayatnya Allah, hadis Rasulullah, supaya kita berilmu tentang agama. Ikuti saya. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu
fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka dia difahamkan terhadap agamanya. Berarti nek dibalik, orang yang dikehendaki menjadi orang jelek, dia akan tidak difahamkan alias stupid terhadap agamanya. Pertanyaannya sederhana, mengapa banyak orang Islam belum mau sholat? Halo? Ya? Mungkin karena keilmuannya tentang sholat masih minim. Hanya ngerti nek sholat kuwi apik, tapi apike apa belum paham. Sehingga nyun pangapunten, banyak orang Islam yang nyun sewu belum mau sholat. Kita doakan yang belum segera mau menegakkan sholat. Dan mudah-mudahan kita yang sudah sholat istiqomah wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, yaitu termasuk salah satunya tetap istiqomah dalam sholat kita. Bapak Ibu sekalian, kesimpulanipun monggo kula njenengan sami mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari dibuai ibu, di ayun-ayun ibu sampai menuju liang lahat. Berarti kapan batas akhirnya belajar? Nah, kalau kita sudah dipanggil oleh Allah baru selesai. Yang kedua, monggo kula njenengan sami berikhtiar. Contoh sederhana. Ketika kita sudah berilmu, monggo ilmunya sedikit segera diamalkan. Supaya apa? Kita terbiasa mengamalkan ilmu. Kalau sedikit diamalkan, insya Allah nanti jadi habit. Apa habit itu? Kebiasaan. Maka kalau sudah habitnya bagus, mudah-mudahan nanti ending dari perjalanan hidup kita dunia dari A sampai Z, mudah-mudahan happy endingnya. Endingnya adalah sesuatu yang menyenangkan. Bagaimana ending yang menyenangkan itu? Al-Fajr 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah, dan masuklah ke dalam syurgaku. Endingnya mudah-mudahan nanti kita seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Maka berarti yang terakhir, apa hubungan antara ilmu dan amal? Jawabannya apa? Ilmu dan amal adalah sesuatu yang harus berjalan beriringan, tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah, sementara amal yang tidak disertai ilmu, pripun? Ngawur tadi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawa raddun. Betul tadi ada yang jawab tertolak. Maka pastikan semua yang kita amalkan dilandasi dengan ilmu, dan ilmu yang sudah kita dapatkan monggo diusahakan untuk diamalkan. Enteng napa bet? Nah, alhamdulillah ada yang berani jawab enteng ngoten nggih. Nah, maka ya tadi saya bilang dikit dicoba diamalkan, dikit coba diamalkan. Pak, saya sudah belajar haji tapi belum berangkat haji, gimana? Minimal sudah punya ilmunya haji. Yang kedua sudah punya ikhtiar untuk mengumpulkan harta untuk bisa daftar haji. Itu amalnya itu. Nah, nanti amal sesungguhnya lagi ketika kita sudah pergi ke Mekah Madinah untuk melaksanakan haji. Ngaten nggih? Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Cewek, ibu-ibu yang belum pernah mendapat door prize angkat tangan. Yang belum pernah mendapat door prize angkat tangan.
Hanya satu. Loh, lah ya yang belum. Saya tanya yang belum. Angkat tangan. 1, 2, 3. Oke, sing. Oh, jenengan tadi angkat tangan dulu. Ya, 1. Terus ini tadi yang duluan mana? Terus 3-nya sama si kecil ya, 1. 1, 2, 3. Pak ora dikai pertanyaan. Perlu pertanyaan betul. Mboten. Bapak yang belum pernah dapat angkat tangan. Pak Win, apa lagi? Jenengan kok isin angkat tangan lah apa? Enggak apa-apa, angkat tangan aja. Pak Win, jenengan, Pak Usoli? Oh, sudah pernah. Pak Yan, Pak Parno? Sudah. Jenengan belum? Dah ketemu 1, 2, 3. Malam ini spesial hanya saya tunjuk. Tidak ada pertanyaan karena sudah saya simpulkan materinya bahwa ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, sementara amal yang tidak disertai ilmu itu akan menyesatkan. Semoga bisa difahami materinya hari ini. 1, 2, 3 sana. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Syakur, ya Allah kami bersyukur kehadirat-Mu ya Allah. Di malam yang mulia ini Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa beribadah, bersilaturahmi dan thalabul ilmi. Ya Allah, anugerahi kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang Engkau terima. Rabb, anugerahi kehidupan dunia kami, hidup yang penuh kebahagiaan. Anugerahi kami ilmu ya Allah, agar kami menjadi berjalan sesuai dengan arah dan tujuan kami ya Allah. Anugerahi kami kemudahan untuk mengamalkan setiap ilmu yang kami peroleh ya Allah. Sehingga dengan demikian kami beramal berdasarkan ilmu dan kami berilmu untuk kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, anugerahi kehidupan akhirat kami kelak, hidup yang penuh kemuliaan dan kehormatan. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang solih-solihah. Masukkan kami ke dalam jannah syurgamu. Jauhkan kami dari nerakamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi sedaya kaparingan panjang umur, saged pepanggihan malih akad ingkang badhe dateng. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas ilmunya. Semoga ini menguatkan kepada segenap jamaah untuk senantiasa semangat menuntut ilmu ngaten nggih, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo senantiasa untuk menjaga konsistensi hadir, monggo diajak keluarganya, anaknya, cucunya, teman-temannya, mari kita meriahkan kajian ilmu An-Nurul Huda setiap hari Minggu, ba'da maghrib sampai dengan isya. Mudah-mudahan senantiasa kita dikuatkan keimanan dan ketakwaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pengumuman bahwa infak pada hari ini terkumpul Rp220.000. Alhamdulillah, semoga harta yang diinfakkan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, dan harta yang tersisa semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku MC mohon maaf bila terdapat kata-kata yang salah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.